Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali dalam season video saya kali ini. Seperti biasa saya masih akan membacakan testimoni yang masuk ke WhatsApp saya. Dan untuk kali ini yang memberikan testimoni adalah Mas Dimas. Sudah lama sih, sudah sekitar beliau mengirimkan testimoni kepada saya tanggal 31 Mei yang lalu. Udah lebih seminggu ya kayaknya ya. Nah, kepada teman-teman yang belum membeli buku ini, buku Salawatin aja, silakan teman-teman bisa mendapatkannya di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Coba lihat, ini penulisnya saya sendiri, Mukhlis Marsal, dan covernya berwarna hijau ya. Jangan lupa juga untuk di follow Instagram saya di sini, serta di share video-video saya sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang termotivasi untuk mengamalkan amal-amal salawat ini. Nah, bagaimana kisah Mas Dimas ini nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Oke? Oke teman-teman, kita langsung bacakan saja ya testimoninya dari Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz Mukhlis Marsal. Perkenalkan, saya Dimas, 49 tahun, dari Bekasi, Jawa Barat. Mohon izin saya ingin menyampaikan testimoni mengenai keberkahan dari salawat bismillah. Begini ceritanya Ustadz, ketika sebelum masuk bulan Ramadan, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempat saya bekerja karena kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah. Namun tidak menyangka kalau ternyata gaji saya tidak dibayarkan juga. Namun di sisi lain, saya juga sedang membuka channel YouTube mengenai ibadah. Nah, tertarik dengan YouTube Ustadz Mukhlis Marsal mengenai kedahsyatan salawat melalui beberapa video testimoni. Dari situlah saya mau mulai rajin bersalawat sesuai anjuran Ustadz, dan saya juga membuka channel YouTube Islam yang lainnya seperti Habib Novel dan lain-lain. Salawat ini saya berusaha amalkan setiap hari dari mulai hanya 5.000 kali bahkan sampai 14.000 kali dalam sehari. Namun belum kunjung tiba apa yang saya panjatkan kepada Allah SWT. Akhirnya saya tetap bersalawat setiap hari walaupun uang kami makin menipis, sedangkan gaji belum dibayar juga sampai tanggal 10 Mei. Jadi beliau tuh di PHK, kemudian sembari bersalawat, tapi keuangan semakin menipis dan belum nampak pertolongan Allah ya. Akhirnya saya berkata kepada staf saya, Mbak, sudahlah, saya harus ikhlaskan apa yang terjadi dengan gaji saya walaupun tidak dibayar. Lalu saya selalu berusaha membaca salawat, baik saya hitung dengan tasbih digital maupun tanpa saya hitung, saya terus bertasbih. Pada tanggal 12 Mei saya ke tempat di samping rumah bapak saya karena ada keperluan dengan seseorang yang telah selesai dan setelah selesai saya bertemu dengan ibu. Beliau bilang itu ada bapak di rumah. Saya ke rumah bapak. Tadi bapak saya sedang mulai sholat asar. Akhirnya karena lama saya bilang saya besok kesini lagi kok ketemu bapak karena sekarang harus menjemput istri. Lalu saya pamit dan setelah menjemput istri kami pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah sambil menunggu waktu berbuka puasa, ada WA masuk dan saya baca dan suatu ada pesan bahwa sopir bapak saya ada di depan gerbang perumahan mau antar pesanan dari bapak saya untuk saya, tapi nggak bisa masuk. Akhirnya saya menuju gerbang dan ya Allah Ustaz, bapak saya mengirimkan makanan yang banyak untuk keluarga kami. Saya terima bingkisan itu dan entah saya tergerak dari mana, saya membuka dompet saya dan saya berikan uang tanpa saya hitung dan saya berikan kepada supir ayah saya. Nih untuk kamu, ini untuk anakmu ya Mas. Akhirnya saya kembali ke rumah. Besok paginya saya pergi ke rumah bapak mengucapkan terima kasih atas kiriman makanannya dan berbincang-bincang dengan beliau. Sampai akhirnya saya bercerita kepada bapak kalau saya belum digaji oleh perusahaan saya. Kemudian saya pulang ke rumah dan sorenya saya memberanikan diri SMS ke bapak saya untuk minta bantuan uang. Ya Allah Ustadz, ternyata bapak saya langsung menjawab besok pagi jam 9 ya. Subhanallah Pak Ustadz, luar biasa kuasa Allah saya rasakan. Akhirnya besok paginya 14 Mei saya ke rumah bapak lagi dan bapak minta diantarkan ke bank untuk ambil uang. Dan setelah sampai di bank, uang tersebut beliau masukkan ke tas saya. Ya Allah Pak Ustadz, maha besar Allah yang telah menggerakkan tangan bapak saya, dan bapak saya mengatakan kamu adalah anak saya. Kalau kamu susah, saya bantu bisa-bisa saya. Saya diberi uang 15 juta Ustadz, dan bapak bilang terserah kamu mau kembalikan kapan. Ya Allah Ustadz, alhamdulillah 1 bulan ini terbantu oleh Allah melalui bapak saya. Selanjutnya saya tetap bersalawat setiap hari
Pada saat itu saya belum jelas mendapatkan pekerjaan baru karena masih negosiasi yang perlu waktu lama. Pasti saya belum dapat uang untuk kebutuhan sehari-hari di bulan Juli, tapi saya tetap bersalawat. Dan alhamdulillah tanggal 8 Mei saya tanda tangan kerjasama dengan tempat kerja yang baru, Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya kabarkan ke istri saya bahwa tanggal 2 Juni besok saya sudah bekerja kembali. Ya Allah, kesekian kali Allah menolong saya, Ustadz. Dan tidak sampai di situ saja, hari ini Minggu tanggal 31 Mei saya dapat arisan sebesar 3 juta. Sepeda sudah saya belikan beberapa bulan yang lalu, dan uang arisan dapat sekarang untuk mengembalikan ke tabungan. Paling tidak saya ada biaya untuk hidup di bulan Juni. Ya Allah ya Rabb, nikmat yang bertubi-tubi saya terima, Ustadz. Alhamdulillah video-video YouTube Ustadz Mukhlis menjadi jalan saya untuk dekat kepada Allah SWT melalui zikir, salawat, istighfar, dan tahajud, dan sedekah. Saya belajar untuk konsisten melaksanakan. Insya Allah dengan keyakinan saya ini Allah akan meridhoi. Kuncinya adalah dekati Allah SWT selalu dalam setiap saat napas kita. Demikian Ustadz Mukhlis, Marsal testimoni WA saya. Semoga Ustadz diberikan selalu kekuatan iman dan kesehatan bersama keluarga dan jamaah semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah cerita dari Mas Dimas yang ada di Jawa Barat ya. Mengharukan sekali kisahnya. Dengan amal-amal salawat maka dimudahkan semua urusannya. Sudah berkali-kali saya katakan, teman-teman yang mempunyai masalah seberat apapun jangan pernah berkecil hati, jangan pernah patah semangat, bahwa insya Allah kalau kita istiqomah bersalawat tidak mungkin kita akan dibiarkan oleh Allah SWT. Semua orang-orang yang mengamalkan salawat dengan istiqomah dan banyak, semuanya urusannya pasti dimudahkan, doa-doanya dikabulkan, dan hajat-hajatnya juga dimudahkan untuk dikabulkan Allah. Dan kepada teman-teman yang ingin mengirimkan testimoni kepada saya, langsung saja kirimkan ke WA dengan nomor 0812 7716294. Dan tunggu nantikan video saya berikutnya. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.